Menyiksa tahanan baru adalah hal yang menyenangkan bagi para senior. Tapi gimana kalau misalnya orang yang mereka siksa adalah FBI agen yang lagi menyamar? Akankah berakhir menyenangkan seperti yang para senior harapkan? Well, ini adalah sebuah film yang berjudul 3, 2, 1. Everybody down! Cerita bermula pada sebuah perampokan bank. 3 pria bermasker mencoba untuk melumpuhkan sebuah bank milik mafia Rusia. Meskipun hanya bertiga, mereka bisa take kontrol seluruh bank itu dengan mudah. Karena pada dasarnya, mereka bukanlah orang sembarangan. Setelah mendapat akses menuju ruang berangkas, beberapa dokumen segera diamankan. Karena ternyata, uang bukanlah tujuan dalam perampokan ini. Di sini kita masih belum dikasih tahu tujuan dari semua ini. Yang pasti, selangkah sebelum mereka melarikan diri, polisi telah mengelilingi bank itu. Kejar-kejaran pun terjadi di sini. 2 orang dari mereka berhasil tertangkap. Kini tersisa 1 perampok terakhir. Perampok yang tampaknya adalah pimpinan dari mereka. 3 orang polisi mengejarnya hingga sampai ke gedung parkir. Tapi semua nggak semudah itu. Karena 2 di antara mereka dengan mudah dilumpuhkan oleh perampok itu. Untungnya polisi terakhir datang di waktu yang tepat. Surprise-nya, polisi itu mengenali perampok ini. Jack? Ya, perampok itu bernama Jack Stone. Dia adalah mantan polisi militer. Dokumen rahasia yang dia curi dikirimkan pada seseorang. Belum diketahui tentang apa dokumen itu. Karena setelah momen ini, Jack pun menyerahkan diri pada polisi. Atas kasus ini, Jack ditempatkan pada penjara kelas berat. Penjara yang dilengkapi dengan pengamanan super. Sensor dan kamera tertanam di mana-mana. Bahkan sipirnya menggunakan equipment lengkap. Tapi tampaknya, Jack telah diawasi sejak awal nih teman-teman. Dia seperti telah dikontrol. Ya, sepertinya dia adalah pesanan seseorang. Karena ancaman kini nggak hanya berasal dari napi senior, tapi juga dari para sipir. Sesampainya di ruang tahanan, mereka disambut oleh para senior dengan riang. Ini lebih ke arah sambutan haus ya, karena nggak satu pun tatapan friendly yang terlihat di tempat itu. Pada jam makan siang, sekelompok napi Rusia mendatangi para tahanan baru. Dengan halus dia mengatakan bahwa mereka harus membayar uang keamanan per minggunya. Mendengar ancaman pemuda ini tentu membuat mereka tertawa, karena mereka nggak merasa butuh perlindungan apapun. Hingga akhirnya, kini pemuda itu pun mendatangi Jack. Tapi sebelum memperkenalkan diri, dengan mudahnya Jack menjatuhkan mereka semua. Lelaki tua petugas kebersihan secara nggak langsung membantu Jack di sini. Nggak diketahui pasti kenapa dia melakukannya. Tapi perkelahian ini cukup membuat orang-orang gemetar melihat Jack. Perkelahian ini membuat Jack berakhir pada ruangan isolasi. Tapi dia nggak sendiri di sana. Dia ternyata telah diawasi oleh bos mafia yang bernama Balam. Yes, Balam adalah orang yang selama ini dia cari. Bos mafia yang bertanggung jawab akan kematian istrinya. Dan ternyata tujuan Jack menyerahkan diri adalah untuk mencari mafia ini. Tapi ternyata semua kontrol di dalam lapas itu di bawah kendali Balam. Dan dia memastikan bahwa Jack akan berakhir sama seperti istrinya. Suffering in agony while you watched, helpless to do anything. You and I, we are at war. Kita berpindah pada seorang wanita yang menerima dokumen rahasia tempo hari. Sampai hari ini, dia masih mempelajari semuanya. Karena ternyata banyak hal yang dia nggak ketahui nih teman-teman. Wanita itu bernama Teresa, yang dimana dia adalah seorang reporter independen. Dari temuannya, dia berusaha mengangkat kembali kasus Jack Stone. Tapi jaksa yang mengurus ini nggak kunjung bisa ditemui. Asisten dari jaksa ini seolah-olah menghalangi Teresa dalam penyelidikan kasus ini. Teresa yang nggak putus asa menggunakan cara berbeda. Dia menunggu jaksa keluar dari pintu. Nggak seperti asistennya, sang jaksa menerima diskusi ini dengan senang hati. Teresa mengungkap bahwa dia melihat ada kejanggalan dalam birokrasi penjara. Hukuman dan penempatan narapidana seperti telah diatur oleh seseorang. Meski Teresa mengaku memiliki bukti, tapi jaksa seperti berusaha menghindari percakapan ini nih teman-teman. I just want to make sure I understand everything before I present the evidence. Let me know if there's anything I can do to help. Will do.
Di malam itu, petugas seperti telah bekerja sama dalam upaya penyekapan. 3 orang asing masuk ke dalam sel untuk melakukan penyerangan pada Jack. Tapi Jack menyadari ini. Tampak kesulitan Jack berhasil menjatuhkan mereka semua. Saking mudahnya, bahkan rekan sekamarnya nggak terbangun karena perkelahian ini. Di keesokan harinya, Trisha mendatangi Jack ke penjara. Ternyata, Trisha nggak mengetahui kalau Jack lah yang mengirim dokumen itu kepadanya. Jack sengaja memilihnya untuk mengungkap rahasia ini. Nggak ada detail yang diberikan, karena dokumen itu telah memberikan semuanya. Ternyata dulunya, Jack sering mengusik bisnis ilegal malam dan semua berimbas pada kematian istrinya. Dendam inilah yang kini membawa Jack sampai ke penjara itu. Di momen ini, seseorang mendatangi Jack. Dia bernama William, seorang napi senior yang kini bekerja sebagai petugas kebersihan. Tapi tampaknya Jack mengetahui sesuatu. Dia melihat terakhir kali William mencoba membantunya, meski William menepis perkataan itu. Percakapan terdengar seperti basa-basi sebelum William mengucapkan, You know Balaam? You know where Balaam's cell is? yes, Balaam berada di lapas itu. Tapi sampai hari ini, nggak ada yang tahu di mana keberadaannya. Ternyata lapas ini memiliki area terlarang. Nggak semua orang bisa mengakses tempat itu, karena di sanalah Balaam ditempatkan. Tempat yang sama sekali nggak terlihat seperti penjara, karena di dalam sana, dia juga menjalankan bisnis narkobanya. Di dalam lapas ini nggak hanya terdapat narapidana pria. Tahanan wanita di sini juga nggak kalah kejamnya. Dan wanita yang paling ditakuti di sini bernama Alena. Karena dia berada di dalam sana juga tampaknya membawa sebuah misi rahasia. Hari itu dia sengaja menghajar anak buah Balaam agar bisa bertemu dengan bos mafia itu. Shut your face. Di dalam ruangan itu, Alena melakukan observasinya. Ternyata, Balaam memilih tinggal di penjara untuk suatu alasan. Di dalam sana, keamanannya terjamin. Bisnisnya tetap berjalan, karena dia yang memegang kendali atas lapas itu. Seseorang yang mengambil tindakan di luar perintahnya adalah suatu bentuk perlawanan. I need you both to spread the word. Kini Balaam menaruh bounty hunter sebesar 100.000 US dollar untuk kematian Jack. Dan dia mau mereka semua menyebarkan berita ini pada seluruh narapidana. Kabar ini pun disampaikan oleh William pada Jack. Sekarang yang jadi masalah, petugas juga terlibat dalam misi pembunuhan ini. They'd be the ones who let you get killed. 3 orang petugas mengepungnya di ruangan laundry. 3 petugas dengan equipment lengkap itu tentu nggak mudah untuk dikalahkan. Jack berkali-kali terkena pukulan keras dari tongkat besi mereka. Tapi tampaknya tongkat besi aja nggak cukup untuk menjatuhkan Jack. Sesaat sebelum meninggalkan ruangan laundry itu, songkok manusia ternyata telah menunggunya. Jack nggak berusaha untuk fight di sini. Dia hanya memberikan pengertian bahwa uang 100.000 dolar nggak worth it jika dibandingkan dengan jumlah total mereka. Is $11,000 worth of fractured skull? Shards of your nose stuffed up into your brain. Come on, she's got lists of names, contacts. Di momen ini jaksa mencoba menghubungi Balaam. Dia mengaku kaget melihat wanita reporter itu memiliki semua bukti yang mereka sembunyikan. Yes, ternyata jaksa juga ikut bermain di dalam sini. Sekarang nggak ada cara lain. Balaam memerintahkan bahwa reporter itu harus segera dihilangkan. Dan keanehan pun segera dirasakan oleh Trisha. Seseorang seperti tengah mengikuti langkahnya dari belakang. Ya, tampaknya itu hanyalah ilusi dirinya sendiri. Disinilah Trisha menceritakan tentang apa yang dia temukan pada teman sekamarnya. Dia mengatakan bahwa dokumen ini begitu berharga karena semua transaksi ilegal Balaam berada di sana. Berikut juga dengan beberapa nama yang gak lain adalah para pejabat dan petinggi polisi. Di waktu yang sama, Alena merencanakan sesuatu dengan William. Dia kembali mencari masalah. Wanita bawahan Balaam kembali dia usik. Tapi di momen ini dia sengaja mengalah dengan tujuan agar para sipir membawanya ke ruangan medis. Setelah berpura-pura pingsan selama beberapa menit, Alena pun menjalankan aksi sebenarnya. Ruangan medis gak memiliki keamanan seperti di sel, jadi dia bisa memanfaatkan celah di momen ini. Sejauh ini masih belum diketahui apa tujuan sebenarnya, tapi yang pasti dia mencoba masuk ke dalam plafon saluran udara.
Alena mencatat dena setiap ruangan yang ada di lapas itu. Semua dilakukan dengan sangat hati-hati. Tapi sialnya, persis saat dia ingin kembali ke ruangan medis, perawat telah terlebih dahulu sampai di sana. Excuse me, doctor. Untungnya William berada di sana dan segera membantu untuk mengalihkan wanita itu, sehingga Alena bisa berhasil kembali masuk tanpa meninggalkan kecurigaan. Di keesokan harinya, William kembali mendatangi Jack, dan kata pertama yang terucap dari mulut Jack adalah, Which one is it? FBI? CIA? FBI. "Ya." Tanpa butuh jawaban, Jack mengetahui bahwa William adalah seorang FBI yang menyamar. Ternyata William telah berada di sana selama 6 bulan nih teman-teman. Tujuannya adalah untuk membongkar korupsi dan aktivitas ilegal yang ada di lapas itu. Tapi sejauh ini, dia belum mendapatkan bukti apapun. Kehadiran Jack akan mengisi gap yang kosong pada tugas ini. Dan dia mengaku akan sangat terbantu. William mengaku nggak akan membiarkan Balam lolos begitu aja. Yang artinya, mereka memiliki tujuan yang sama. Persis di momen ini, penyerangan kembali terjadi. Kali ini dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi satu masalah, seseorang melihat keterlibatan William di sini. Hal ini pun membawa masalah besar untuk Will. Kepala sipir memanggilnya atas tindakan ini. Melihat Bible yang ada di meja, William pun mengutip satu ayat sebagai alasan atas tindakannya. Bagaimanapun, kepala sipir adalah petugas korup. Dia menegaskan bahwa Balam gak akan tinggal diam melihat hal ini. Tuhan gak akan mampu menyelamatkan William, tapi dia mampu melakukannya. Tapi dengan satu hal. For a price. Ya, dia meminta $10.000 sebagai tebusannya. Di waktu yang sama, Balam tiba-tiba kehadiran seorang tamu. Tampaknya semua ini telah diatur oleh William nih teman-teman. Menggunakan kode yang diberikan, Alena pun segera beraksi. Dia pura-pura keracunan agar sipir kembali membawanya ke ruangan medis. Tapi di tengah perjalanan, Alena dengan bantuan William melumpuhkan para sipir itu. Tanpa menghabis-habiskan waktu, Alena kembali menaiki saluran udara. Cairan kimia beracun mereka gunakan dalam aksi ini. Alhasil, Alena berhasil mengambil alih server, sementara William berhasil mengamankan titik pos. Cleaner friend. Kini, menggunakan komunikasi 3 arah, mereka siap untuk menjebak Balam. Untuk mengelabui penjaga, seragam sipir mereka gunakan. Tapi sialnya, sipir petugas server kembali ke ruangan karena kuncinya ketinggalan. Masalah pun dimulai di sini. Karena nggak berselang beberapa lama, kepala lapas datang dan membuka pintu itu menggunakan kunci cadangannya. Initiate lockdown protocol. No one in or out. What's going on? Come on. Open up. Come on. Semua menjadi kacau balau. Mereka nggak lagi bisa memantau, sedangkan Jack terperangkap dalam satu blok. Sekarang nggak ada pilihan lain. Jack meminta William untuk membuka semua pintu. Para napi yang menyadari keadaan ini segera berusaha untuk melarikan diri. Kekacauan benar-benar tergambar jelas di momen ini. Dan di waktu yang sama, teman sekamar Theresa mendapat telepon dari seseorang. This job's finally done. Yes, ini tentu nggak pernah terfikirkan sebelumnya. Ternyata wanita itu telah dibayar mahal oleh orang Balam. Melihat peluang, Theresa pun mencoba melawan balik. Perkelahian terjadi di sini. Tapi sayangnya, wanita itu berhasil mendapatkan kembali pistolnya. Dan yang terjadi... FBI, Miss Sinclair. Kembali ke lapas, Jack masih berusaha mencari keberadaan Balam sejauh ini. Tapi di kelengahannya ini, seorang anak buah Balam berhasil menikamnya berkali-kali nih teman-teman. Meski berhasil melumpuhkan pria itu, tapi Jack telah kehilangan banyak darah di momen ini. Sementara di blok berbeda, William si pria lemah yang mereka pikir kini menunjukkan sosok aslinya. Agen FBI yang berbadan besar ini dengan mudah melumpuhkan semua sipir-sipir itu. Kepala sipir tentu kaget melihat fakta ini. Tapi yang bisa dia lakukan kini hanyalah menangis. Whatever you need, come on. I do remember. Di tengah kondisi kritis ini, Jack mendengar teriakan Balam yang memanggil-manggil namanya. Ini seketika menghilangkan semua rasa sakit. Dia berdiri dan segera mendatangi bos mafia itu.
Ya, perlu diingat bahwa Balam bukanlah petarung jalanan. Dia mengerti cara berkelahi. Plus dengan kondisi Jack saat ini bukan hal mudah baginya untuk memenangkan perkelahian. Bagaimanapun, kematian istrinya terus membayang di momen ini. Rasa sakit yang dirasakan mungkin gak sebanding dengan semua ini. Motivasi ini membuat Jack kembali bangun. Ya, belasan pukulan dilayangkan. Jack bahkan gak memberikan sedikit pun kesempatan. Dia memukul bos mafia itu hingga mati tak berbentuk. Begitu satuan datang menemukan Balam, Jack udah nggak berada di sana. Dia keluar dari tempat itu melalui saluran udara. Dan kedatangannya ini langsung disambut oleh William. William mengatakan bahwa Jack telah berhasil. Dia berhasil melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang bernyali. Dewan menitip rasa terima kasihnya atas bantuan yang telah diberikan. Kebebasan Jack juga kini dijamin oleh negara. Keberhasilan yang sama juga dirasakan oleh Teresa. Karena nggak hanya Balam, jaksa juga ditangkap karena dia dinyatakan terbukti bersalah. Tamat. Gimana menurut teman-teman semua tentang film ini? Kalian bisa tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih yang sudah mampir. Aku doakan murah rezeki dan dilancarkan segala urusannya.